Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati jamaah taklim malam Senin. Alhamdulillah kita berada kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka tolak ilmi atau menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan tempat yang mulia ini bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, bila kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan, kita ingatkan kepada keluarga kita, kepada Allah, terutama keluarga kita dan keluarga kita dan keluarga kita saja. Mudah-mudahan Allah selalu memberi yang terbaik bagi mereka dalam umurnya dan umurnya dari Allah dan juga saudara-saudara kita yang kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah kembalikan kesehatannya seperti dia dunia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karena dia terkait dengan surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah an'amta 'alaihim jamaah sekalian, tema kali kita malam Senin ini sesuai yang sudah di-share ya melalui grup WA berjudul keutamaan 10 Muharram atau 10 surah ya. Jadi kalau penanggalan Jawa itu namanya surah, bulan surah ya. Kenapa saya pilih tema ini? Karena kita ini sudah berakhir di penghujung tahun Hijriah ya. Sebulan lagi kita memulai tahun baru Islam 1447 Hijriah, yaitu bulan Muharram, dimulai dari bulan Muharram ya. Jadi kalau bulan nasional, bulan Masehi itu Januari, tapi kalau kalender Islam itu dimulai dari Muharram. Jadi Dzulhijjah itu adalah bulan yang terakhir, bulan ke-12 ya. Kenapa dibahas masalah ini? Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Islam pada 10 Muharram ya, atau bulan surah ya. Nah, juga dalam masyarakat Jawa biasanya dikenal bulan surah ya. Saya pernah menghadiri tradisi Grebek Suro di Jawa, terutama di Ponorogo waktu itu ya. Jadi dari mulai satu suro itu masyarakat sudah ramai sekali menyiapkan segala macam untuk mengadakan Grebek Suro, minta satu suro ya. Itu luar biasa ya, sama seperti kita tema lebaran ramai sekali di sana. Ternyata memang mereka mempunyai dasar ya dalam sejarah ini. Jadi di sini dikatakan kalau Rasulullah SAW man shoma yauma Asyura minal Muharram, barang siapa yang puasa tanggal 10 bulan Muharram, aqtallahu ta'ala sawaba asrati alafi malaki, maka Allah akan memberikannya pahala sebesar pahala 1000 malaikat, 10.000 malaikat. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram utiya sawaba asrati alafi haji, dan barang siapa yang puasa sunnah pada tanggal 10 bulan Muharram akan diberikan kepadanya pahala seperti pahala 10.000 orang yang haji. Wa muhamirin, seperti pahala 10.000 orang yang melakukan umroh. Wa asrafi alafi syahidin, dan 10.000 pahala orang yang mati syahid.
kita melakukan puasa. Ya. Al-Bisahin, jadi 10.000 orang yang mati syahid. Wa man masahayatu ala siyatimin. Dan ini yang dijadikan dasar adanya lebaran anak yatim pada 10 Muharram. Ya. Wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin yaum Asyura. Barang siapa yang tangannya mengusap kepala anak yatim pada hari tanggal 10 Asyura, Rabbullah Ta'ala lahu bikulli syaratin darajat. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Setiap satu rambut itu adalah satu derajat. Ini dilihatkan kita masih menyantuni anak yatim pada 10 hari. Ya. Tapi alhamdulillah kita di Masjid Ar-Rahman ini bukan setahun sekali menyantuni yatim piatu, tapi setiap bulan. Ya. Setiap bulan kita menyantuni yatim piatu. Ya. Tapi kalau yang lain, maka itu setahun sekali. Itu dasarnya hadis ini. Ya. Tapi ada hadis yang lebih kuat, ya. Kata Nabi, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Saya, kata Nabi, dengan orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Nah, jadi ini telunjuk menjadi benar. Jadi ini Nabi, ini orang yang menyantuni yatim piatu. Jadi berdampingan di surga. Ya. Maksudnya sangat besar apa? Jadi kita di sini lihat ini dalam aturan hadisnya adalah yang dimaksud kafir itu sebenarnya kapan saja kita punya rezeki, kita berikan bantuan kepada rakyat. Ya. Jadi sangat besar pahalanya. Kalau Nabi masuk surga, maka kita orang yang sering atau selalu menyantuni yatim, maka mendampingi beliau, ya, mendampingi Nabi nanti di surga. Jadi anak wa kafirul yatim hakadha fil jannah. Jadi karena jadi setiap kita rusak ya rambutnya, ini terutama ya kalau misalnya biasanya bukan hanya sekedar rusak, ya. Kalau sudah rusak ini, ya, dikasih duit dulu baru dirusak kepalanya, jangan dirusak doang, ya, jangan dirusak doang. Jadi kita kasih itu maksudnya ini gambaran. Biasa orang kalau dirusak rambut itu simbol kasih sayang, ya. Jadi kita bagi duit baru kita rusak, jangan dirusak doang, ya. Kita santunin. Itu yang dimaksud Allah mengangkat derajatnya. Setiap satu helai rambut yang kita usah. Nah, di sini dikatakan wa man waqara minan lailan Asyura maka nama mimma aqrahu jaminan Muhammadin. Barang siapa yang memberikan makanan kepada seorang mukmin pada malam 10 Asyura, maka seakan-akan dia memulai pahala dengan memberikan makan kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad. Nah ini dianjurkan kalau malam Asyura itu kita sedekah kecil-kecilan keselamatan. Ya. Jadi kita siapkan makanan dan sebagainya, kita undang saudara-saudara kita. Wabil khusus kalau kita pada malam itu, maka itu pahala sangat besar. Ya. Jadi kalau masih ada kita tidak pernah makan bersama keluarga, maka paling tidak pada malam tanggal 10 Asyura itu kita makan-makan bersama keluarga. Tapi kalau kita punya rezeki lebih, ya kita ajak kita untuk makan bareng. Ya. Boleh kita peduli
tahun sekali itu pada tanggal 10 Muharram. Lalu sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, Fadlallahu yawma Ashura ala sa'il ayyam. Ya Rasulullah, kenapa Allah memberikan keutamaan pada hari 10 Ashura dibanding pada hari-hari yang lain? Qala jawab Nabi, na'am, memang Allah memberikan keistimewaan pada tanggal 10 Muharram itu. Pertama, kalau Allah Ta'ala as-samawati wal ardi yauma Ashura. Pertama adalah Allah menciptakan langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi pada tanggal 10 Muharram, pada 10 Syawal. Wa khalaqal jibala yauma Ashura. Allah menciptakan gunung-gunung pada hari tanggal 10 Ashura. Wa khalaqal bahra, Dia ciptakan langit, Allah menciptakan lautan yauma Ashura pada tanggal 10 Ashura. Wa khalaqal lawha wal qalama yauma Ashura. Allah menciptakan Lauhul Mahfuz dan pena untuk mencatat perbuatan hamba pada tanggal 10 Ashura. Wa khalaqa Adam yauma Ashura. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Ashura. Wa khalaqa Hawa yauma Ashura. Allah menciptakan Hawa pada hari Ashura. Ini jadi semuanya mempunyai peristiwa-peristiwa yang sangat penting pada tanggal 10 Ashura itu. Waqad amara bidzabhi yauma Ashura wa khalaqal jannata, dan Allah menciptakan surga. Wa adkhalahu al-jannah, dan Dia masukkan ya Nabi Adam surga itu pada hari Ashura. Wa walada Ibrahim yauma Ashura, dan juga Nabi Ibrahim pada hari Ashura. Wa najahu minan nar yauma Ashura, dan Allah juga menyelamatkan dia dari api neraka pada hari Ashura. Banyak sekali peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram ini. Wa qad umira bidzabhi yauma Ashura, dan Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, yaitu pada tanggal 10 Ashura. Wa uqriqa Fir'aun yauma Ashura, dan juga Allah menenggelamkan Fir'aun pada hari 10 Ashura. Kapan Fir'aun itu ditenggelamkan? Ini berkaitan dengan peristiwa Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi ketika memang Fir'aun sudah mengancam, ya, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, saya ini adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya. Sehingga Fir'aun ini akan membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Kenapa Fir'aun membunuh? Karena akan mengancam kekuasaannya. Jadi siapa saja bayi laki-laki yang baru lahir dibunuh oleh Fir'aun. Tetapi dengan kekuasaan Allah, hanya bayi Musa yang tidak dibunuh. Ya, ada Nabi Musa. Jadi waktu itu Musa lahir, kemudian bayinya dihanyutkan di Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai yang paling terbesar itu di Afrika.
Jadi bayi Musa itu dihanyutkan oleh ibunya karena takut dibunuh. Ya. Kalau tahu dengan kekuasaan Allah, bayi ini dipungut ya oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asia. Jadi Asia itu istrinya Fir'aun dan dibawa ke istana dan dirawat sampai besar. Kenapa? Karena istrinya Fir'aun sangat senang dengan bayi ini. Jadi semua bayi dibunuh pada waktu itu di Mesir kecuali bayi yang bernama Musa. Dibesarkan. Nah akhirnya inilah yang melawan Fir'aun. Ya. Kenapa? Karena Fir'aun adalah orang yang musyrik, dia mengaku Tuhan. Ya. Jadi ceritanya ketika singkat, sudah besar, Fir'aun mau dibunuh oleh Musa akan dibunuh oleh Fir'aun. Ya. Jadi begitu dikejar sampai ke Laut Merah, maka Musa ya melemparkan tongkatnya dan Laut Merah ini membelah untuk jalannya Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Nah, jadi setelah Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi laut, lalu jembatan itu ditutup lagi oleh Allah. Fir'aun muncul, lalu dia tenggelam di Laut Merah. Nah ini yang dimaksud wa abrahu Fir'aun yauma asra. Allah menenggelamkan Fir'aun ya, dan pasukannya pada tanggal 10 Maseru. Sebab kalau tidak ditenggelamkan maka Musa bisa saja dibunuh oleh Fir'aun. Nah, ini dimaksud wa abrahu Fir'auna wa abrahu Fir'aun, dan Allah menenggelamkan ya Fir'aun di Laut Merah itu pada hari Asyura. Wa abrahu Fir'auna yauma Asyura wa kasabal balaa an Ayyub yauma Asyura. Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub pada hari yauma Asyura. Saudara-saudara sekalian, setiap nabi itu mempunyai kelebihan. Ya. Salah satu kelebihan Nabi Ayub adalah sifat sabar yang luar biasa. Dia pernah diuji oleh Allah sakit selama 18 tahun. Ya. 18 tahun sakit, nggak kemana-mana, di tempat tidur. Ya. BAB di situ, buang air kecil di situ, sampai dia tinggal istrinya. Istrinya nggak sabar, gua kelamaan rawatin, ditinggal ini, panas sendiri. Ya. Tapi Fir'aun mengatakan, ya Allah, saya tidak bisa disembuhkan penyakit saya. Saya hanya bisa diberikan kesabaran menghadapi cobaan ini. Bayangkan Pak. Jadi yang diminta oleh Ayub, dia berdoa kepada Allah, bukan sembuhkan penyakit, berilah saya kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Kita ada dari bebas sakit selama 18 tahun kita nih. Ya. Katakan kalau kita sudah 70, baru sakit seminggu aja udah gak salah. Ya. Baru sakit gigi aja udah gak salah. Nabi Ayub 18 tahun sakit. Ya. Berilah saya kesabaran. Kalau kita seminah, sembuhin saya dapat. Ya. Tapi Nabi Ayub, ya Allah, berikanlah saya kesabaran. Itu 18 tahun. Lalu disembuhkan oleh Allah. Itu selama 18 tahun penyakitnya sampai ditinggalkan oleh anak istrinya. Ya. Kenapa? Karena yang rawat itu udah gak sabar. Ya. Bagaimana Pak kalau kita rawat orang tua kita? Ya.
sudah 5 tahun sakit, ya, buang air kecil di situ, BAB di situ, bawa pesawat nggak kira-kira? Ada kabar nggak? Jadi istrinya mati, sampai ditinggalkan suaminya, tapi dia sendiri, ya. Karena tidak ada lain, tidak ada orang lain yang mau menolongnya. Nah, ini kesabaran. Nah, Allah menyebutkan, mengangkat bencana ini atau cobaan ini pada hari Asyura. Wallahu ala Adam yaum Asyura, dan Allah memberikan taubat, menerima taubat Nabi Adam pada hari Asyura. Jadi ketika saya melihatnya memang sudah ada rencana Allah, ya. Jadi ketika Adam dan Hawa di surga, kata Allah, silakan kamu menikmati segala fasilitas yang ada, makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak di surga, silakan. Semuanya boleh. Cuma satu yang dilarang, itu yang namanya buah kulit yang kau makan. Silakan boleh. Tapi karena Nabi Adam dan Siti Hawa digoda terus oleh iblis, ya. Kata iblis, justru itu yang dilarang ini paling enak. Kamu harus coba. Kamu nyesal nanti kalau enggak. Yang lain ini yang paling enak, ya. Tapi Nabi Adam tetap, ya, pada pendiriannya, pada awalnya. Saya tidak mau. Akhirnya Nabi Adam dibujuk oleh istrinya. Bang, benar juga kata iblis. Benar juga. Ya. Akhirnya karena dirayu oleh istrinya, maka Adam mau. Nah, gitu. Dan disinilah awal banyak orang suami tahu istrinya. Ini gara-gara ini. Ya. Jadi kalau ada masukan suami tak istri, ini sejarah di sini. Dibujuk oleh istri, mau melanggar. Nah, kata Allah begini, karena ini saya larang, silakan kamu keluar dari surga. Diusir, ya, diusir. Tapi ada hikmahnya. Karena kalau Nabi Adam di surga terus, tidak ada manusia di sini. Ya, tidak ada dakwah Muhammad dan lain sebagainya. Jadi kayaknya sudah disediakan oleh Allah, ya. Jadi ada hikmahnya supaya manusia itu banyak nanti diutus berbagai nabi dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang, ya. Jadi kalau misalnya, ya, dulu kita pernah, ya, mendengar semacam lelucon, ya. Pak Soeharto itu sangat galak, jenderal yang sangat galak. Dia minta 4, ya. Semua takut ke dia. Yang ditakutin oleh Soeharto adalah Putih, istrinya. Jadi istrinya itu minta 5. Soeharto minta 4. Karena ibu dia itu adalah dari keluarga Keraton Solo, seperti Surakarta. Jadi kalau Pak Soeharto bintang 4, maka ibu dia bintang 5. Jadi Soeharto takut sama istrinya. Dan ternyata sejarahnya tidak mengerjakan, ya, takut, ya. Kita lanjutkan. Jadi di sini dikatakan wa ta'allahu ala Adam yaum Asyura wa qalu Daud yaum Asyura. Begitu juga waradul Sulaiman yaum Asyura. Dikembalikannya raja atau Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Jadi Nabi di antara 12 rasul, ya, yang wajib kita kenal, maka Nabi yang paling kaya itu adalah Sulaiman.
berbicara dengan berbagai binatang yang berlian, ya, dan lain sebagainya. Jadi binatang-binatang yang ada di laut, di daratan, semua bisa diajak bicara oleh Nabi Sulaiman. Jadi kalau Nabi Sulaiman memanggil misalnya, wahai ikan hiu, datanglah kamu, maka dia datang. Ya, begitu besar kata Nabi Sulaiman. Nah, itu Allah mengembalikan kerajaan atau kekayaan Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Wa ulida Isa fi yaum Asyura, dan dilahirkan Nabi Isa pada hari Asyura. Kemarin saya lihat ada YouTube itu ada diskusi, ya. Ada seorang pendeta ditanya oleh Ustaz Umar, ya, dengan dia ahli berdebat dari, kalau nggak salah dari Makassar, ya. Dia memang mendalami perbandingan agama. Jadi kata Ustaz Umar ini, wahai pendeta, Nabi Isa itu, Yesus itu manusia apa Tuhan? Ya. Itu pertanyaannya. Ya. Akhirnya dia disuruh baca Al-Quran terjemahannya surah Maryam. Ya. Ternyata dalam surah Maryam itu Nabi Isa adalah bukan Tuhan, tapi Nabi seperti nabi-nabi yang lain. Akhirnya setelah dia membaca itu, akhirnya dia masuk Islam. Ya. Bahwa Nabi Isa adalah bukan Tuhan. Nabi Isa seperti Nabi Muhammad. Ya. Cuma Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Jadi memang Trinitas yang selama ini ada di doktrin Kristen sudah adalah bukan ajaran Nabi Isa, tapi adalah ajaran Rasul Paulus. Ya. Jadi kalau dalam ajaran Kristen ini yang dimaksud Rasul adalah temannya Isa. Paulus itu temannya Isa. Jadi Isa meninggal kalau dia mengaku bahwa ini ajaran Nabi Isa, padahal tidak demikian. Ini yang dimaksud. Jadi ulida Isa, inilah satu-satunya manusia, ya, yang punya ibu tapi tidak punya bapak, Nabi Isa. Ya. Kalau Nabi Adam tidak punya ibu, tidak punya bapak. Tapi kalau Nabi Isa punya ibu namanya Maria, tapi tidak punya bapak. Kenapa demikian? Karena Maryam ini adalah waktu itu perempuan yang tidak pernah ketemu laki-laki. Dia hidupnya di semacam masjid, ya, berdiri masjid, selalu beribadah kepada